الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها ولمن أراد أن يفلح نفسه غدا يوم القيامة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بشيرا ونذيرا اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kita sangat menyadari bahwa Allah ciptakan kehidupan dan kematian merupakan ujian, merupakan cobaan yang karenanya akan terlihat siapa di antara hamba-hamba Allah ini yang Allah berikan kesempatan dan kelapangan, Allah berikan kemudahan dan banyak rezekinya, lalu dia manfaatkan itu semua agar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia manfaatkan semua pemberian Allah itu untuk mendapatkan ampunan dan rahmatnya. Dan juga karenanya akan terlihat siapa di antara hamba Allah ini yang diberikan begitu banyak kesempatan dan waktu, yang diberikan begitu banyak rezeki yang berlimpah, namun dia tidak memanfaatkannya, bahkan menjadikan itu sebab Allah murka kepadanya. Oleh karena itu, hakikat Allah berikan kehidupan kepada kita ini, hakikat Allah berikan begitu banyak karunia dan rezeki kepada kita adalah agar kita menjadikan itu semua sebagai wasilah, sebagai perantara agar kita mendapatkan redha dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talaqin." Jangan pernah engkau mengabaikan satu kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu di mata kita, walau hanya dengan muka tersenyum, dengan muka berseri di saat kita berjumpa dengan saudara kita. Kecil di mata kita dan mudah kita lakukan, namun itu bernilaikan kebaikan dan bernilaikan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai sebuah kesimpulan, kita hadirkan satu kisah yang terjadi kepada seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Ayah beliau bernama Abdullah Al-Ansari sebagai seorang sahabat yang selalu mengikuti Rasulullah dalam berjuang, dalam berperang membela kebenaran. Dia gugur sebagai seorang syahid. Dan Jabir, beliau selaku seorang anak memikirkan, merenungkan akan keberadaan ayahandanya di alam sana, di alam barzakh. Dihampiri oleh Rasulullah seraya Rasulullah bertanya, "Ma baluka ya Jabir?" Wahai Jabir, ada apa denganmu? Apa yang sedang kau pikirkan? Apa yang sedang kau renungkan wahai Jabir? Sahabat Jabir ini menjawab, "Ya Rasulullah, istashhada abi wa taraka iyalan wa alaihi dainun." Wahai Rasulullah, ayahandaku gugur sebagai seorang syahid. Dia meninggalkan keluarga yang masih menjadi tanggungannya, dan juga masih meninggalkan hutang yang menjadi bebannya. Ini yang aku pikirkan wahai Rasulullah. Ini yang aku renungkan wahai Rasulullah. Sambung Rasulullah, "Ya Jabir, ala ubashiruka bima laqiyallahu ta'ala azza wa jalla bihi abaka." Wahai Jabir, maukah engkau aku beritahukan kabar gembira tentang keberadaan ayahandamu di alam sana, tentang apa yang Allah perlakukan kepada ayahandamu? Jawab sahabat Jabir, "Bala ya Rasulullah, tentu hai Rasulullah."
Seraya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, ya Jabir, innallaha ta'ala ahya abaka wa kallamahu kifahan wa qala lahu ya abdi tamunna u'tika. Wahai Jabir, sesungguhnya Allah memberikan kehidupan kepada ayahandamu di alam sana. Allah berikan berbagai macam nikmat karunia kepada ayahandamu di sana. Allah firmankan kepada ayahandamu, ya abdi, wahai hambaku, tamunna, minta, u'tika, akan aku berikan kepadamu. Ketahuilah wahai Jabir, semua permintaan yang ayahandamu inginkan Allah berikan. Semuanya. Diriwayatkan, yatiru haitsu yasha katairil akhdar. Hamba tersebut terbang kemana saja dia inginkan, bagaikan burung yang berwarna hijau yang menikmati alam itu. Semua permintaan Allah berikan. Namun ada satu permintaan yang Allah tidak kabulkan, wahai Jabir. Sahabat Jabir tanya, apa permintaan yang Allah tidak kabulkan itu, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, wahai Jabir, ketika permohonan Allah kabulkan, ketika semua permintaan Allah berikan, namun ada permintaan ayahandamu yang tidak Allah kabulkan, yaitu di saat ayahandamu meminta, ya Rabb, faridni ila dunya. Wahai Allah, begitu banyak nikmat karunia permintaan kau berikan, aku minta satu lagi, wahai Allah, faridni ila dunya. Kembalikan aku hidup lagi ke alam dunia. Allah tanya, mengapa engkau ingin hidup lagi ke alam dunia, wahai hamba? Sang hamba menjawab, ya Rabb, aku ingin sampaikan kabar gembira ini kepada saudara-saudaraku yang masih hidup di alam dunia. Aku ingin sampaikan kepada mereka bahwa di balik kematian ada keindahan dan kenikmatan yang engkau berikan. Aku ingin sampaikan kepada mereka bahwa setiap perbuatan baik yang dilakukan di muka bumi pasti engkau balas sebagaimana yang aku rasakan saat ini. Allah jawab, wahai hambaku, permintaan ini yang tidak dapat aku kabulkan. Lalu bagaimana ya Rabb aku sampaikan, bagaimana aku menyampaikan berita baik ini? Allah jawab, kalau itu yang engkau inginkan, maka aku yang akan menyampaikan kepada saudara-saudaramu yang masih hidup di permukaan bumi. Allah turunkan surah Ali Imran ayat 169, 170 dan 171. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadli wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Jangan kalian mengira bahwa orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka hidup di sisi Allah. Mereka mendapatkan rezeki kenikmatan dari Allah. Dan tidak sekedar itu, mereka juga sangat bahagia, sangat bergembira terhadap saudara-saudara mereka yang masih hidup di permukaan bumi, yang sama memanfaatkan masa hidupnya untuk melakukan amal soleh, yang sama memanfaatkan masa hidupnya untuk berjuang di jalan Allah, sebab mereka akan mendapatkan seperti yang telah mereka dapatkan. Maka di akhir ayat tersebut, wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan perbuatan baik orang-orang yang beriman. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah di atas dapat kita ambil hikmah dan kesimpulan. Pertama, jangan pernah kita abaikan, jangan pernah kita lewatkan sia-sia waktu dan kesempatan harta yang diberikan oleh Allah, melainkan kita manfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apapun yang Allah berikan kepada kita, baik itu berupa harta,
baik itu berupa kemampuan ide, ilmu. Jadikan itu semua sebagai wasilah, jadikan itu semua sebagai jalan untuk kita mendapatkan redha dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan berat kaki kita melangkah ke masjid untuk memakmurkan masjid. Jangan berat tangan kita memberikan pertolongan, memberikan bantuan kepada siapapun itu. Sebab perbuatan baik orang-orang yang beriman pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang disia-siakan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang istiqamah, taufik dan hidayahnya, sehingga kita selalu berada di jalannya, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.